Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita mulai masuk ke menjelajahi novel-novelnya Dostoyevsky ini. Nanti kita klasifikasi isu-isu yang banyak diangkat dari novel-novel ini. Oke, ambil nafas sebentar biar rileks. Yang pertama, ini kita angkat isu tentang manusia atau kenyataan diri manusia. Nah, ada beberapa kalimat yang saya ambil dari novel-novelnya Dostoyevsky ini tentang kenyataan diri manusia. Misalnya, dari novel Notes from the House of the Dead. Ini judulnya seperti nama game ya. Jadi, rumah kematian atau kadang diterjemah rumah pemakaman. Di salah satu bagian novel itu, Dostoyevsky menyatakan manusia adalah makhluk yang dapat membiasakan diri terhadap apapun. Dan menurutku itulah definisi terbaik tentang dirinya. Jadi ini dari sini sebenarnya kelihatan corak eksistensialnya manusia. Jadi manusia itu bisa jadi apa saja. Bisa membentuk dirinya seperti apapun yang dia inginkan. Jadi kita itu ingin jadi orang yang tangguh, pantang menyerah, tidak gampang putus asa, bisa. Sebaliknya kita juga bisa jadi orang yang cengeng, males, tidak mau kerja, nunggu pertolongan orang lain saja, itu pun ya bisa. Manusia itu lengkap. Kalau bahasanya Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menganugerahkan pada kita fujur dan juga takwa. Kita mau jadi orang takwa, ya kita punya daya untuk itu. Kita mau jadi orang nakal, orang culas, orang jahat, ya kita punya daya. Kita mau jujur bisa, kita mau jadi pembohong juga bisa. Disitulah justru definisinya manusia. Jadi manusia itu, kata Dostoyevsky, makhluk yang dapat membiasakan diri terhadap apapun. Nah, nanti dilanjutkan dengan kalimat seperti ini. Setiap semut tahu cara membuat sarang semut. Setiap lebah tahu cara membuat sarang lebah. Mereka tahu dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Hanya manusia yang tidak tahu cara hidupnya sendiri. Nah, ini juga mungkin penjelasan tambahan. Jadi manusia itu lahir ke dunia, muncul di muka bumi ini bukan paket jadi. Jadi isi kedirian manusia itu potensi-potensi. Kita mau jadi apa saja bisa, cuma tidak instan. Kita harus berusaha dulu, belajar dulu, membiasakan diri dulu. Baru nanti kita bisa jadi apapun yang kita inginkan. Beda dengan binatang, beda dengan semut, beda dengan lebah. Semut itu tidak perlu sekolah, dia otomatis bisa membuat sarang semut. Lebah itu tidak ada kursusnya, dia bisa bikin sarang lebah. Kalau kita manusia kan tidak. Kita bikin baju ya kalau tidak kursus menjahit, bikin baju ya tidak bisa bikin baju, apalagi bikin rumah kita. Harus belajar dulu. Manusia perlu belajar, perlu pembiasaan untuk bisa hidup. Tidak paket jadi, tidak instan. Jadi kalau ada orang merasa saya itu sebenarnya potensi saya besar, ya potensi besar itu tidak cuma kamu, semua orang juga potensinya besar.
Tergantung mana di antara potensi-potensi itu yang mau kamu aktualkan. Nah, ini uraian yang positif. Menurut saya mudah dipahami tentang kenyataan manusia. Tapi ada lagi penjelasan dari Dostoyevsky tentang manusia. Kalau tadi kan mungkin mirip-mirip saja dengan para filosof eksistensialis yang lain. Tapi dia juga punya definisi yang berbeda begini tentang manusia. Kata dia, manusia itu makhluk yang luar biasa karena dia sangat menyukai penderitaan. Itulah faktanya. Jadi ini mungkin sindiran, tapi juga mungkin sebenarnya dia membicarakan fakta manusia sepanjang sejarah. Jadi manusia itu justru makhluk yang lebih sering memilih opsi-opsi yang sulit, yang menyusahkan dalam hidupnya. Jadi dia sangat suka dengan penderitaan. Kata Dostoyevsky dari Notes from Underground, catatan dari bawah tanah. Dia mengidentifikasi manusia itu suka sekali merancang sesuatu, melakukan sesuatu yang nantinya menyulitkan dirinya sendiri, melahirkan penderitaan demi penderitaan. Banyak hal simpel yang dibikin rumit oleh manusia, dibikin ruwet. Banyak kenikmatan yang dia modifikasi sedemikian rupa sehingga malah yang nikmat melahirkan bencana. Coba teman-teman cermati tragedi-tragedi hidup, problem-problem kita setiap hari. Itu hakikatnya ya pilihan-pilihan kita sendiri. Penderitaan itu lahir karena pilihan kita sendiri. Maka kata Dostoyevsky, manusia itu kelihatannya memang senang menderita. Faktanya begitu, kata dia. Jadi ya paling tidak coba ya di antara teman-teman yang ngaji malam hari ini, coba kita renungi, kita selama ini gelisah tentang apa atau karena apa. Masalah-masalah hidup kita itu apa? Itu kemungkinan besar masalah kita itu ya karena pilihan-pilihan kita sendiri. Kita yang membuat ruwet, kita yang membuat rumit, kita yang milih tanpa pertimbangan, kita yang salah menggunakan kebebasan kita, dan lain sebagainya. Akhirnya kita sendiri yang menderita. Nah, ini kenyataan manusia yang mungkin ketiga ya yang saya temukan. Nah, ada lagi dalam Notes from Underground itu, manusia itu, kata Dostoyevsky, aku yakin definisi terbaik untuk manusia adalah binatang berkaki dua yang tidak tahu terima kasih. Jadi manusia itu dengan segala keunggulannya, dengan segala kelebihannya, itu ternyata dia tidak bersyukur, tidak tahu terima kasih. Buktinya apa? Kelebihan itu dalam hidup manusia seringkali berubah jadi bencana. Keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki manusia, kalau pakai bahasa agama, sering tidak membuahkan maslahat, tapi justru melahirkan mudorot, melahirkan kerusakan-kerusakan. Al-Quran kan juga sudah secara tegas menyindir bahwa zuharul fasadu, sudah tampak kerusakan-kerusakan di muka bumi bima kasabat aidin nas, karena kelakuannya manusia. Padahal manusia itu yang dapat anugerah paling istimewa dari Tuhan. Ternyata dia adalah makhluk yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu caranya bersyukur. Ini sindiran ini mungkin mirip ayat ya. Manusia itu khuliqo halu'a, makhluk yang selalu berkeluh kesah, tidak sadar bahwa dia ini sudah diistimewakan sedemikian rupa oleh Tuhan dengan berbagai fasilitas hidup yang sangat elit, sangat luar biasa.
Nah, mungkin masih banyak di novel-novelnya Dostoyevsky ini tentang kenyataan hidup manusia. Tapi dari 4 kutipan ini kita bisa menangkap bahwa manusia itu punya ciri bebas membentuk dirinya karena dia secara natural mampu beradaptasi dengan apapun. Ini juga sekaligus menunjukkan kunci hidupnya manusia ada pada manusia sendiri, tidak seperti binatang yang paket jadi. Yang kedua, problem-problem dalam hidup manusia itu sebenarnya yang hasil pola dan ciptaan manusia sendiri. Karena kalau melihat sejarah, seolah-olah manusia itu memang lebih suka penderitaan. Kita itu tahu kok mana yang damai, mana yang kacau, mana yang tentram, mana yang tertib, mana yang rusak. Kita tahu semua, tapi kadang-kadang kita secara sengaja memang lebih suka milih yang sulit, yang menderita, yang ruwet, yang kacau, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan bukti bahwa kita itu makhluk yang tidak tahu terima kasih. Sudah diberi keistimewaan seluar biasa itu, masih saja seruwet ini, sekacau ini kehidupan kita. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.